Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda miskin yang selalu ditindas, dihina, dan diremehkan. Keluarganya disakiti dan dianggap tak berguna. Namun suatu hari, tiba-tiba kekuatan dewa memasuki tubuhnya, dan dengan seketika menjadi pendekar berilmu tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berfokus pada seorang pemuda miskin bernama Yuan Qi melihat tunangannya bernama Yanji berselingkuh dengan keturunan bangsawan bernama King Yun. Yuan Qi marah besar hingga dia pun menyerang King Yun. Namun dia kalah karena kesaktiannya jauh di bawah King Yun. Fu Qingyun，你怎么进来了？别扫兴，胭脂是我未婚妻，你当我死了吗？Di atas tebing, Yuan Qi meminta Yanji untuk mendapatkan pertolongan dari para petinggi istana Tianyuan. Namun Yanji memilih menuruti perkataan King Yun yang menjatuhkan Yuan Qi ke bawah tebing. Saat terbangun dari pingsan, Yuan Qi sempat mengira jika dirinya telah tewas. Namun tak lama muncul seorang dewi bernama Tian yang mengatakan bahwa meridian dan pil dalam tubuhnya telah hancur. Dia memperlihatkan ibu Yuan Qi yang sedang ditindas oleh King Yun dan Yanji. Yuan Qi pun memohon bantuan kepada Dewi Tian untuk menyelamatkan ibunya. Dewi pun meminjamkan kekuatan buku langit dan memasukkannya ke tubuh Yuan Qi. 为什么要这样对我？是通天神女，唯一的改命机会，愣是你自己选的。天师入体。Dewi mengatakan bahwa Yuan Qi kini telah berhasil mencapai tingkat awal dari kekuatan mantra dewa. Yuan Qi pun bangkit menyelamatkan ibunya. Ibunya mengatakan bahwa King Yuan telah memfitnah Yuan Qi mencuri obat spiritual. Dia juga tak menyangka pelakuan baiknya pada Yanji malah mendapatkan pengkhianatan. Yanji memutarbalikkan fakta seolah dirinya yang menjadi korban. 陈元启，你颠倒黑白，我一个传统女子，难道会用我的处子之身来污蔑你吗？你说什么？天元气，放手！ Pubing yang merupakan kakak dari King Yun muncul. Karena Yuan Qi tak menghormati suku Pu, dia berniat untuk menghancurkan keluarga Chen. Yuan Qi kembali berusaha menyerang, namun dia terkejut karena kekuatan sihirnya habis begitu cepat. 儿子，我的灵力怎么烧？ Seorang putri bangsawan bernama Yumeng yang sedari tadi menyaksikan kejadian tersebut turun saat King Yuan berniat menghabisi Yuan Qi. Yumeng adalah kakak seperguruannya dari sekte dalam di Akademi Tianyuan. Tak lama Yumeng pingsan dan Yuan Qi pun menyalurkan energinya. Namun perlahan tubuh Yumeng mendekat dan menimpa tubuh Yuan Qi. Setelah Yumeng tersadar dan terlihat lebih baik, Yuan Qi pamit untuk merebut kembali jiwa murni ibunya. Dia berkomunikasi dengan Dewi melalui hatinya dan mengatakan bahwa dirinya berencana mengikuti kompetisi bela diri di Istana Tianyuan 3 hari lagi. Jika Dewi Tian bisa membantunya mengalahkan Pubing, maka dia akan membongkar kejahatan suku Pu dan merebut kembali jiwa ibunya. Sang Dewi pun memberikan kekuatan 5 dewa pemberontak. Dan singkat cerita, turnamen pun dimulai, yaitu Yumeng melawan Su Cheng. Kedua belah pihak beradu kekuatan dengan memasukkan kekuatan sihir ke dalam batu teling. Yuan Qi menyadari bahwa ilmu yang digunakan Su Cheng merupakan ilmu iblis yang tercatat dalam buku langit. 这是魔教功力。师姐， Ketua sekte menyalahkan Yuan Qi karena dianggap telah mengganggu ketertiban. Yuan Qi mencoba menjelaskan bahwa Su Cheng adalah kultivasi iblis dan berniat jahat. Dia pun membuktikannya dengan menghancurkan batu teling. 我杀他，并非扰乱秩序，有阴邪的气息。此人乃魔修之辈，居心叵测，测灵石。
一看便知。 Semua orang terkejut melihat Yuan Qi mampu menghancurkan batu teling karena 100 tahun terakhir belum ada yang mampu melakukannya. Akhirnya ketua mengetahui kebenarannya dan mulai mengakui kehebatan Yuan Qi. Dia pun mengumumkan bahwa Yu Meng adalah pemenang babak pertama. Suatu malam, Yan Ji mendekati Yuan Qi dan berpura-pura ingin memperbaiki hubungan mereka. Namun diam-diam dia mencuri kantong milik Yuan Qi. Keesokan harinya, turnamen pun dilanjutkan kembali, yaitu babak final antara murid luar Yuan Qi melawan murid dalam Pu Bing. Pemenangnya akan menjadi murid terakhir ketua sekte dan calon pewaris pemimpin Akademi Tianyuan. Namun sebelum turnamen dimulai, Yan Ji mengatakan bahwa semalam Yuan Qi mencoba menyerang dengan bukti memperlihatkan kantong uang milik Yuan Qi. Dia bersekongkol dengan King Yun yang menuduhnya menghabisi Su Cheng karena sama-sama berlatih ilmu iblis. Namun Yu Meng membela Yuan Qi dan bersaksi bahwa rohnya menjadi jernih setelah diobati oleh Yuan Qi. Dia pun membongkar kejahatan yang dilakukan suku Pu terhadap ibu Yuan Qi. 江雨梦，你不要血口喷人。 傅青云，仗着傅家势力，你霸占人妻，你和你的兄长傅冰，你兄残杀人母，我没有胡说。来战！ 把我母亲的魂魄交出来！ Pu Bian mengatakan bahwa Yuan Qi telah membawa ketua mereka bernama Bupan ke hutan binatang untuk dikorbankan. Makanya dia tak bersedia mengembalikan roh ibu Yuan Qi. 还想阻拦我？你又有什么办法？大哥！ Ketua sekte memperingati Yu Meng untuk tak membela Yuan Qi yang telah mencelakai sesama sekte. Tak ada pilihan lain, Yu Meng pun mengatakan siapa dirinya sebenarnya dengan menunjukkan giok pelindung suku Guang Hanjiang yang merupakan benda berharga dari suku bangsawan terkemuka. Yu Meng mengaku bahwa dirinya adalah putri sah dari suku Hanjiang. Siapapun yang berani melukai Yuan Qi maka akan menjadi musuh suku Hanjiang. Mengetahui hal tersebut, ketua sekte merasa terhormat karena keturunan suku Hanjiang belajar di akademinya. Dia pun mengumumkan bahwa Yuan Qi adalah pemimpin yang baru. 你怎么不早说？广寒江氏子弟在此学习，我宣布，我天元学宫陈元启为魁首。 Yuan Qi dan Yu Meng tiba di tempat suku hewan spiritual untuk mencari roh ibunya, dan terlihat Bupan akan menyerap seorang wanita dari suku hewan spiritual bernama Qiu agar kekuatan sihirnya meningkat. Yuan Qi dan Yu Meng pun mencoba menghentikannya. Sontak saja Bupan murka dan mengeluarkan seluruh kesaktiannya. 怎么回事？为什么我动不了了？ 我们会被禁锢在原地，动弹不得。这是傅家的传世神功。尔等犹如蜉蝣见青天。什么？小子，去死吧！ 住手！ Di tengah pertempuran, Yuan Qi kembali memohon bantuan kepada Dewi Tian. Sang Dewi pun memberinya jurus penghisap kekuatan spiritual agar dapat menyerap kekuatan musuh. 本来还想教你逆仙上神诀第二诀，调息一刻便能施展。 那你快教我！ 你便能吸光对方功力，乖乖受着别动。 真的假的？这么厉害？啊！我的手！ Karena sadar dirinya mulai terancam, Bupan meminta ampun dan bersedia melakukan apapun untuk Yuan Qi dan mengatakan bahwa roh ibunya dibawa ke tempat persembahan bersama roh beberapa anggota suku spiritual, namun tak mengatakan di mana lokasinya. 交出我娘的魂魄！吸仙大法！放开我！快说！我看你不是知道错了，我宁死也不说！快说！饶了我吧！ Qiu menceritakan bahwa suku Pu telah menghabisi semua prajurit dan menculik anggota sukunya untuk upacara persembahan. Dia membantu Yuan Qi dan Yu Meng untuk mencari tempat persembahan tersebut dengan menggunakan kekuatan penciumannya. Tak lama Qiu menemukan kakeknya yang terluka. Mereka berdua pun mencoba mengobatinya, namun lukanya terlalu parah. Kakek tersebut sempat menunjuk arah perginya suku Pu hingga tak lama dia pun tewas. Yu Meng menduga akan menggabungkan kekuatan hewan spiritual dengan roh ibunya untuk membuka segel yang dibuat oleh 4 kepala suku ratusan tahun yang lalu. Tak lama kemudian di sebuah gua, Yu Meng
merasakan adanya kekuatan sihir leluhur keluarganya. 100 tahun yang lalu terjadi bencana yang mengejutkan hingga 4 ketua suku menggunakan nyawa mereka untuk menyegel Raja Iblis. Namun setelah kejadian tersebut, keempat suku bertarung secara terang-terangan. Yumeng menduga bahwa tujuan generasi suku Pu menciptakan metode pengendali jiwa sendiri karena ingin menggunakan kekuatan Raja Iblis untuk dirinya sendiri. Dan tiba-tiba tercium racun mematikan. Tak lama King Yun pun muncul bersama pengikut Raja Iblis bernama Xiao. 这里有毒。师姐，这奇藤毒滋味如何？你种的是合欢针，是你，还望你多多指教啊！你是魔尊麾下的妖魔，原来是傅家。合欢针滋味如何？清雪。 Racun tersebut membuat mereka bertiga tak bisa bergerak. Xiao pun mendekat dan menunjukkan pirah suku hewan. Dia meyakini bahwa pil tersebut bisa memberikan kekuatan sihir dalam jumlah besar. Sementara King Yun menunjukkan sebuah mutiara, yang dimana dalam mutiara tersebut terkumpulnya ribuan roh makhluk hidup, termasuk ibu Yuan Qi. Yuan Qi pun kembali menghadap Dewi Tian untuk meminta bantuan dan menjelaskan siapa yang sedang dia hadapi. Dewi Tian memberi sebuah mantra yang bisa membuatnya kebal racun. Sementara Qiu akan diserap spiritualnya. 拿命来！百毒神掌！这毒怎么都到我身上了？ Dengan kekuatannya yang baru, Yuan Qi membuat Xiao terkena racunnya sendiri. Dia pun menyuruh King Yun untuk menghidupkan kembali Raja Iblis. Dengan sekuat tenaga, Yuan Qi mencoba menyelamatkan ibunya yang terhisap bersama ribuan roh lainnya. Namun King Yun menyerangnya hingga membuat Yuan Qi melepaskan tangan ibunya. 本座回来了，为何苍老了这么多？教主，魔教教主，管你什么魔教至尊！ 杂碎！ Menyadari lawannya cukup kuat, Raja Iblis memerintahkan King Yun untuk menangkap Yuan Qi. King Yun pun mencari keberadaan Yuan Qi ke sebuah hutan dan tak lama Yuan Qi pun muncul. 陈元启，你出来！ 傅清月，都不会放过你的！他什么附加魔教？ Dari kejauhan, terlihat 4 ketua sekte iblis datang dan Qiu pun berinisiatif untuk memancing perhatian mereka. 在那边，走。 那是传闻中的紫白金星4大长老，我来引开他们，他们抓不住我的，放心。云梦姐姐，照顾好元景，快走。 Setelah beberapa lama, ayah Yumeng bernama Jiang muncul untuk membawanya pulang. Dia sempat akan menyerang Yuan Qi karena telah berani mendekati anaknya. Yumeng pun menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia dan Yuan Qi saling mencintai dan mereka baru saja selamat dari Raja Iblis yang kembali dihidupkan. Karena berasal dari keluarga terpandang, Jiang tak bisa menerima rakyat biasa sebagai menantunya. Namun dia memberi kesempatan kepada Yuan Qi untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi orang hebat yang diakui oleh semua orang dalam waktu 1 tahun. Jika dia gagal, maka Yumeng akan dinikahkan dengan keturunan bangsawan lain. 真的在此私会，我现在杀了他。你身为江家的嫡女，江家现在人才凋零，你想气死我吗？我和元启是真心相爱的，父亲，你别杀他。让开！我江家乃是100年世家，可你问低微根基浅薄的人入赘，我给你一次机会，便可来江家找我，你没得选。 我必上广寒江家。 Yuan Qi kembali mendatangi Dewi Tian untuk meminta saran apa yang harus dia lakukan. Sang Dewi pun menajamkan pendengaran Yuan Qi dan memberitahu sebuah rahasia bahwa di hutan Dewa Hewan tersembunyi senjata ajaib. Sang Dewi pun menceritakan ribuan tahun yang lalu pernah terjadi peperangan besar antara alam manusia dan Dewa Hewan. Hingga saat ini salah seorang prajurit dewa bersembunyi di tempat tersebut. Yuan Qi pun bergegas pergi dan menemukan sebuah kedai teh. Tak lama pemilik kedai bernama Li Sumei muncul. Saat akan menyiapkan pesanan untuk Yuan Qi, 2 pengunjung lain dari sekte iblis mencoba menggoda Sumei hingga membuat keributan. 你干什么？摸一下都不行啊！住手！魔教的事儿你也敢管？趁大爷心情好，你赶紧滚！
Sumei berterima kasih dan mengaku bahwa dirinya merupakan anggota suku dewa, namun dia mempunyai niat lain dan tiba-tiba mengeluarkan asap racun iblis dari mulutnya. Namun racun tersebut tak bereaksi kepada Yuan Qi. Akhirnya Sumei pun mencoba membuatnya iba dengan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan pil spiritual untuk bertahan hidup. Tak lama dia pun kembali menyerang Yuan Qi. 公子别杀我！ 方才你要杀我的时候，你可没有半分。 Sumei memohon ampun dan mengatakan bahwa dirinya bisa membawa Yuan Qi mendapatkan senjata ajaib, harta karun suku dewa monster yang bernama Pedang Ciyu. Pedang tersebut mengandung kekuatan dewa yang tak terbatas. Jika seseorang menggunakannya akan menjadikannya sebagai pahlawan besar. Tak lama Sumei membawa Yuan Qi ke lokasi tersimpannya Pedang Ciyu. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi dan mereka tak bisa keluar dari tempat tersebut. Sumei mengatakan bahwa Yuan Qi harus bisa melatih mantra yang tertulis dalam 5 batu yang mengelilingi pedang tersebut. 看到神剑周围的5座石碑了吗？否则谁也别想离开。别白费力气了，除非练成天命剑诀，那天下招式之首，1个时辰内练成。我总得试一试吧。我要试试。什么？ 方才你侥幸学会火之剑诀，练成了，这我怎么练啊？ Setelah berhasil menguasai ilmu pedang pertama, Yuan Qi sempat meminta petunjuk dari Dewi Tian cara berlatih ilmu pedang kedua. Tak lama dia pun memahami dan mencoba melatihnya. 这样子，水就能得到火的加。多谢神女。 全明白了，那就有意思了。 Sumei terkejut melihat Yuan Qi dengan mudah melatih semua mantra. Dia pun menyuruh Yuan Qi untuk segera mencabut pedang Ciyu. Kini pedang Ciyu memiliki tuannya. Sumei pun memberi penghormatan dan bersedia menjadi pelayan Yuan Qi. Namun tiba-tiba Yuan Qi merasakan energi Qi dalam tubuhnya menjadi panas dan tak bisa mengendalikan dirinya. Sumei mengatakan bahwa mencabut pedang Ciyu akan membuatnya kehilangan akal sehat. Dia sengaja mendesak Yuan Qi melatih semua ilmu pedang agar bisa merebut pedang tersebut dan mengisap semua kekuatannya. Namun tak disangka Yuan Qi berhasil mengendalikan pikirannya dan merebut kembali kekuatannya dari Sumei.烈士妹去哪儿了？ Tanpa Yuan Qi sadari, spiritual Sumei masuk ke dalam pedang Ciyu. Tak lama 4 ketua sekte iblis muncul bersama Qiyu yang telah terkena sihir. Yuan Qi pun mendapat petunjuk dari Dewi Tian untuk memanggil roh pedang Ciyu agar dapat membantunya melawan 4 ketua. Dia bergegas melakukan pemanggilan roh dan tak lama Sumei muncul. 神女，看你的了！ 烈叔妹，你。 Sang Dewi menginfokan bahwa kini Sumei telah menjadi roh pedang Ciyu dan bisa Yuan Qi kendalikan. Pikirannya akan terhubung dan akan menuruti setiap perintah dari Yuan Qi. Kemudian Yuan Qi meminta Sumei mengembalikan kesadaran Qiyu. Setelah tersadar, Qiyu memberitahu Yuan Qi bahwa anggota kerennya ditangkap oleh Raja Iblis Dugu dan beberapa orang di Akademi Tianyuan juga ikut terlibat. Mereka pun bergegas pergi ke Akademi Tianyuan. Yuan Qi menghadap ketua akademi dan memberitahukan bahwa Bupan dan King Yun telah menghabisi suku hewan di hutan Dewa Monster dan bersekongkol dengan sekte iblis. Dia meminta Akademi Tianyuan menginformasikan kejahatan tersebut kepada dunia dan menyelidiki semua keturunan suku Pu. Tak lama ketua mendatangkan ibu Yuan Qi untuk mengajaknya bersekutu dengan Raja Iblis Dugu. Yuan Qi tak menyangka bahwa Akademi Tianyuan juga bekerja sama dengan Raja Iblis Dugu. Setelah bersumpah tak akan pernah berhubungan lagi dengan Akademi Tianyuan, Yuan Qi memasukkan roh ibunya ke dalam pedang Ciyu. Tiba-tiba Sumei keluar dan membantu Yuan Qi. Sebagai roh pedang Ciyu, dia akan selalu membantu tuannya jika berada dalam bahaya. Mereka pun bekerja sama untuk melawan Akademi Tianyuan. 我告诉你，杀出一个人人平等，学宫势不两立。到底愿不愿意为教主效力？誓死不从！我说，废了他！不是我想救你，真是狼狈。我看这群杂种是蚩尤剑不想让你死，更加的不是你。烈叔妹，我们一起杀出去！
必死！